Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan. Selamat datang lagi seluruh santri-santri yang menyaksikan video Ustadz. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah, melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang kedua tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Namun sebelum kita belajar kisah pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dulu. Kita buka dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya tidak lupa kita berikan sholawat. Kita bersolawat kepada siapa anak-anakku? Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustadz mengajak seluruh santri-santri yang menyaksikan video Ustadz untuk bersolawat kepada Nabi. Bareng-bareng sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baiklah, kita lanjutkan kisah pada kesempatan kali ini. Ustadz akan bercerita tentang kisah Nabi Adam. Pada pertemuan yang lalu, Ustadz sudah menceritakan kisah Nabi Adam yang waktu itu ditiupkan ruh, lalu Allah menyuruh seluruh makhluk yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ternyata ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Siapa makhluk itu? Betul, dia adalah iblis. Dia adalah iblis laknatullah alaih. Iblis yang terlaknat. Karena iblis tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, seharusnya ketika kita berbuat salah, kita harus minta maaf, ya. Ternyata ketika iblis berbuat salah, tidak mau taat sama Allah, justru tidak mau minta maaf. Nah, inilah kesalahan iblis. Dia tidak mau minta maaf. Dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, ya iblis diusir dari surga. Nah, sekarang Nabi Adam hidup di surga bersama para malaikat. Nah, waktu itu Nabi Adam sebagai seorang manusia hanya sendirian saja. Nah, waktu itu Nabi Adam alaihissalam sedang istirahat di surga. Dia istirahat, tertidur. Lalu ketika Nabi Adam bangun dan membuka matanya, dia melihat kanan kirinya, ternyata ada makhluk yang lain. Waktu Nabi Adam tertidur, Allah menciptakan seorang wanita. Kita bisa tahu kisah ini dari Al-Quran, yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat pertama. Nah, ayat pertama Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia,
Bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Bunda Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa, surat nomor 4, ayat pertama. Nah, itulah anak-anakku cerita dalam Al-Quran tentang penciptaan Bunda Hawa. Jadi pada waktu Nabi Adam tertidur, Allah ciptakan Bunda Hawa dari diri Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam melihat di sampingnya ternyata ada seorang wanita, maka Nabi Adam bertanya, "Wahai wanita, kamu siapa?" Bunda Hawa menjawab, "Saya seorang wanita." Nabi Adam bertanya lagi, "Kenapa kamu diciptakan?" Bunda Hawa menjawab, "Aku diciptakan supaya hatimu jadi tenang." Nah, dari situlah Nabi Adam tahu ternyata di sampingnya ini adalah seorang wanita. Nah, sejak saat itu anak-anakku, Nabi Adam sudah punya teman, ya. Bahkan sebenarnya Bunda Hawa ini juga menjadi istrinya Nabi Adam. Nah, kehidupan di surga Nabi Adam dan Bunda Hawa sangat menyenangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Terjemahannya, dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 35. Nah, itulah anak-anakku petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Bunda Hawa. Nah, bebas Nabi Adam dan Bunda Hawa untuk berbuat di surga, tetapi tidak boleh mendekati pohon yang itu, pohon yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kan larangannya kan ada satu, yaitu tidak boleh mendekati pohon itu. Tetapi iblis menggoda mereka supaya mereka mendekati pohon itu. Iblis laknatullah alaih mencoba dengan berbagai cara untuk menggoda Nabi Adam dan Bunda Hawa. Nah, setelah awalnya Nabi Adam tidak tergoda, tetapi qadarullah, mereka berdua tergoda juga oleh bujukan iblis. Waktu itu iblis bersumpah dengan nama Allah. Iblis bersumpah mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, sungguh aku hanya menasehatimu. Sungguh aku ini hanya memberikan nasihat yang baik, bahwa kamu itu tidak boleh mendekati pohon yang itu supaya kamu tidak menjadi malaikat yang abadi." Wah, jadi ini iblis sudah membawa nama Allah bersumpah kepada Nabi Adam. Padahal sumpahnya iblis ini bohong. Ya, sudah bohong membawa nama Allah. Sudah berbohong masih bersumpah demi nama Allah. Nah, ini kan perbuatan yang dosa dan dosa besar. Nah, maka ketika Nabi Adam mendengarkan sumpah iblis tadi, wah, jadi yakin, oh berarti ini iblis ini ngomongnya benar. Ternyata ketika Nabi Adam dan Bunda Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang itu, akhirnya terbukalah aurat mereka berdua.
dan Allah menegur Nabi Adam dan Bunda Hawa. Bukankah sudah dikatakan bahwa jangan mendekati pohon yang itu? Dilarang mendekati pohon yang terlarang. Dan bukankah sudah dikatakan jangan mengikuti langkah-langkah dari syaitan? Ternyata qadarullah Bunda Hawa dan Nabi Adam melanggar perintah Allah. Nah, dari situ Bunda Hawa dan Nabi Adam menyesal karena telah melanggar perintah Allah, dan menyesal karena telah mengikuti langkah-langkah dari syaitan. Nah, mau bagaimana lagi? Tadi syaitan, iblis bersumpah demi nama Allah ya. Marilah kita ambil hikmah dari sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Adam untuk bertaubat ya, dengan mengajarkan kalimat yang baik. Nah, bagaimana kalimat taubat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam? Kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Terjemahannya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anakku, itulah kalimat taubat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat perbedaannya. Nabi Adam ketika berbuat salah bertobat pada Allah. Iblis ketika berbuat salah justru tidak mau bertobat dan malah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk tantangan iblis itu adalah iblis menantang Allah bahwa, ya Allah, berilah aku umur sampai hari kiamat, nanti akan aku sesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Nah, justru tidak bertobat malah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan umur panjang dan menggoda manusia. Nah, inilah perbedaan antara iblis dan Nabi Adam. Inilah perbedaan antara iblis dengan manusia. Nah, anak-anakku, hikmah dari kisah ini adalah kalau kita bersalah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika kita bertobat, Allah semoga ampuni dosa-dosa kita, maka kita akan kembali di surga kelak ya. Beda dengan iblis. Iblis besok akan masuk neraka. Sedangkan kita sebagai manusia, insya Allah akan kembali ke surga. Nah, anak-anakku, semoga kisah ini dapat memotivasi kita semua untuk selalu bertobat ketika kita bersalah. Ketika kita salah, tidak usah malu, langsung saja minta maaf ya. Kalau salah kepada manusia, kita minta maaf kepada manusia. Dan jangan lupa, kita juga harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kisah ini bisa menjadi penyemangat kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak malu untuk meminta maaf kepada sesama manusia jika kita melakukan kesalahan. Semoga kisah ini bisa menjadi penguat hati kita, dan ini kisah ya kita akhiri sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadz akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.